Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Octavia Alamanda, Putri Hijab Influencer Jawa Tengah tahun 2022. Salam kenal semuanya. Udah gitu doang? Iya, gitu aja. Apalagi nih? Oke. Saatnya kepo. Gimana sih rasanya jadi juara satu Putri Hijab Influencer? Oke. Bisa cerita dong pengalamannya. Kayaknya pertanyaannya langsung gitu ya. Oke, karena pertanyaannya langsung nanya gimana rasanya, so pasti rasanya campur aduk. Campur aduk antara perasaan seneng, bahagia, kaget, dan masih nggak percaya sih. Kok bisa? Karena jujur li dari aku sendiri untuk ikut di ajang pageant ini emang bukan yang pertama, tapi untuk fokus di pageant yang memang lebih banyak tentang modelingnya, kemudian juga ilmu-ilmu tentang catwalk, itu aku baru first time ya. Itu perasaannya senang karena belajar banyak banget hal-hal baru yang baru aku temuin setelah ikut Putri Hijab Influencer. Kemudian perasaan senang yang kedua, ternyata kesempatan di tahun 2022 aku ikut ajang ini langsung diberi amanah yang luar biasa, besar juga ya. Pokoknya senang, alhamdulillah, puji syukur sama orang tua, sama temen, dan udah nge-support banyak banget sampai akhirnya bisa terpilih sebagai winner Putri Hijab Influencer Jawa Tengah tahun 2022. Sedihnya ada juga, sedihnya karena mungkin jadi banyak hal yang aku harus pikirkan kembali gitu ya, terkait misalkan nih dapet ada job gitu, kemudian aku ada kuliah juga, mau nggak mau aku harus mikir gimana nih caranya biar bisa manajemen waktu. Sebenarnya bukan lebih ke sedih sih, tapi lebih ke dituntut untuk bisa manajemen waktu dengan baik. Karena pas lagi pemilihan Putri Hijab juga kan ada serangkaian seleksi kayak interview gitu, pastinya ditanyain dong motivasi, kemudian bagaimana caranya supaya nanti bisa memanage waktu dengan baik. Gitu aja sih jawabannya dari pertanyaan yang pertama. Jawaban ya, bukan pertanyaan. Iya, jawaban. Nah, aku tanya lagi nih. Tadi kan campur aduk ya, bahagia, kaget, senang, sedih. Nah, ngomong-ngomong tentang campur aduk, sekarang kesibukannya apa sih? Oke, kesibukannya karena aku juga sebagai mahasiswa yang masih aktif di kampus. Sekarang masih semester 6, yang bentar lagi mau semester 7, so pasti kesibukanku setiap hari adalah belajar dengan baik di kampus gitu ya. Selain itu, paling ngerjain tugas kalau ada kegiatan, karena dari aku sendiri untuk organisasi di kampus udah vakum, udah mulai mengurangi kegiatan organisasi. Jadi paling organisasi yang di luar aja yang masih aku punya tanggung jawab. Kalau misalnya ada kegiatan, aku ikut kegiatan di luar. Gitu aja sih, selain jadi mahasiswa, sebagai Putri Hijab Influencer juga, sebagai organisator di luar kampus. Itu aja. Ya, baiklah. Kemudian apa itu Putri Hijab Influencer? Nah, bedanya dengan Putri Hijab biasa itu apa? Karena kan yang namanya Putri Hijab, pakai hijab itu kan banyak ya. Terus bedanya apa dong? Bedanya kita pastinya ya dari yang menaunginya pasti beda. Putri Hijab mana dulu nih? Kan biasanya banyak ya pageant-pageant di luar sana emang yang namanya sama tapi dia punya esensi yang berbeda gitu ya. Kok bisa? Karena instansi yang menaungin atau orang yang memiliki atau CEO-nya itu juga berbeda ya. Jadi kalau Putri Hijab Influencer Indonesia itu kebedanya dengan Putri Hijab lainnya, kalau Putri Hijab Influencer itu ada kata influencernya ya teman-teman, dimana kita sebagai Putri Hijab muslimah yang mengenakan hijab, tapi kita juga bisa menginspirasi gitu kan. Kita influencer itu sering dengar ya kata-kata influencer, selebgram atau influencer, seseorang yang bisa menginspirasi, mengajak ke hal yang baik-baik gitu ya. Jadi Putri Hijab Influencer ini adalah ajang pageant muslimah di seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillahnya udah di 21 provinsi ya. Khususnya di Provinsi Jawa Tengah ini udah tahun ketiga berlangsung pemilihan Putri Hijab Influencer di Provinsi Jawa Tengah. Jadi bedanya dengan ajang lain, kita punya visi di mana sebagai muslimah kita bisa menginspirasi, kita bisa berekspresi tanpa harus meninggalkan kewajiban kita sebagai muslimah untuk tetap menutup aurat, yaitu hijab gitu ya. Jadi identitas muslimah, seorang perempuan muslim menggunakan hijab, tapi dia masih bisa untuk menginspirasi orang banyak di luar sana seperti itu. Dan kita juga memiliki misi banyak ya teman-teman. Intinya di Putri Hijab Influencer itu nggak sekedar kita menjadi influencer, tapi kita belajar banyak hal, entah itu dunia modelingnya, catwalk, bisnis bahkan gitu ya. Jadi
banyak pengalaman luar biasa yang didapatkan selama di Putri Hijab Influencer Indonesia ini, khususnya di Provinsi Jawa Tengah gitu ya. Oke deh, kalau ngomong-ngomong tentang kompetisi nih, apa sih motivasi dan tujuan kamu mengikuti ajang ini? Motivasinya ikut ajang ini tadi ya di awal udah sempat aku spill, dan ini bukan kali pertama aku ikut pageant karena sebelumnya pernah pageant di yang lain, cuman yang fokusnya terkait behavior, brain, beauty yang memang lebih terlihat pageantnya itu di sini baru first time gitu kan. Motivasinya adalah pastinya ya setiap orang itu menginginkan progresivitas dalam hidupnya gitu ya, dalam dirinya khususnya. Aku tipe orang yang suka mencoba hal baru, orang yang nggak bisa diem, tapi nggak bisa diemnya bukan berarti ceriwis atau hiperaktif ya. Jadi mencoba untuk menyalurkan kemampuan, memanfaatkan waktu ke hal yang baik. Jadi kenapa enggak nih ada kesempatan aku coba buat ikut pageant Putri Hijab Influencer Indonesia di tahun kemarin ya, 2022. Motivasinya selain dari diri sendiri ingin belajar hal baru, tentunya aku juga ingin memanfaatkan waktu yang masih aku miliki di usia muda sekarang. Kenapa sih enggak untuk mencoba menginspirasi orang-orang di sekitar aku. Jadi nggak perlu harus nunggu kamu sukses jadi orang besar, punya perusahaan. Menurut aku waktu yang terbaik ketika kita memang ada kesempatan melakukan itu, why not? Gitu. Jadi motivasi terbesar dari dalam diri sendiri untuk bisa berdampak di lingkungan sekitar sebagai Putri Hijab Influencer. Gitu. Kavia, selama ini menjadi seorang hijab influencer, apa aja sih yang harus Kavia share ke masyarakat luas? Tapi bukan iklan ya. Oke, apa aja sih yang harus kita share? Tentunya hal-hal kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang-orang. Jadi nggak menuntut materi ya teman-teman, kayak misalkan uang gitu, sebenarnya nggak ada sih tuntutan kayak gitu. Men-share dalam hal kebaikan itu menurut aku bisa dalam bentuk apapun, dan sesederhana itu kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itu menurutku udah share hal yang positif. Kenapa? Karena dengan kita misalkan nih buat konten di Instagram gitu ya tentang motivasi ataupun hal-hal yang bisa menginspirasi banyak orang di sosial media, itu udah satu hal men-share kebaikan menurut aku ya. Dan memang dari Putri Hijab Influencer ini sendiri melekat dengan kata influencer, di mana kita memanfaatkan platform media sosial ya. Banyak ya, nggak mesti harus Instagram, ada TikTok, kemudian ada Twitter atau Facebook, YouTube juga kan. Kadang ada yang bikin konten YouTube juga. Itu satu langkah sederhana yang bisa dilakuin. Dan hal yang lainnya yang bisa kita share, misalkan kita membantu orang kaum duafa ataupun anak-anak yatim. Biasanya ada ya, setiap Putri Hijab influencer di masing-masing provinsi itu ada yang namanya proker. Jadi punya program kerjanya selama 1 tahun itu kita punya event apa aja nih gitu kan, untuk men-share hal-hal kebaikan. Jadi misalkan kalau dari Putri Hijab Influencer Jawa Tengah sendiri, kita punya proker itu silaturahmi tentunya antar anggota Putri Hijab Influencer ya. Kemudian kita biasanya kalau bulan Ramadan itu bagi-bagi takjil, terus kita juga ada khataman Al-Quran, terus kita juga ada konten rutin masing-masing anggota gitu ya, dari masing-masing Putri Hijab untuk diupload di Instagram gitu. Jadi banyak hal-hal yang positif yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Itu. Oh iya, kalau jadi influencer tuh berat gak sih? Ada nggak tantangan menjadi seorang influencer yang mungkin selama ini Kavia alami? Berat atau enggaknya, apapun itu pasti ada resikonya ya teman-teman. Jadi gimana caranya kita menanggapi aja sih. Kalau menurut aku, kata-kata berat itu akan menjadi ringan ketika kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan enjoy, tanpa merasa terbebani. Bener nggak? Setuju nggak? Setuju kan ya? Pasti teman-teman setuju. Hal apapun di dunia ini kayak masalah kok besar banget ya rasanya. Tapi ketika kita mencoba untuk, oke, aku akan menerima dulu, terus sabar, ikhlas, cari jalan keluarnya, pasti akan, kok ternyata aku bisa ya menjalani hal-hal yang aku awalnya kira ini bakalan berat, ternyata aku bisa melewati itu semua. Jadi kembali lagi ke perspektif kita, cara pandang kita dalam menghadapi masalah, mau itu jabatan ya, kadang tugas kuliah juga kok rasanya berat banget gitu ya, apalagi buah amanah yang memang cukup besar gitu ya sebagai influencer, dimana kita harus bisa share positive vibes ke orang lain. Itu menurut aku akan terasa lebih enjoy ketika kita bisa menikmati setiap
momennya gitu. Jadi tanpa merasa kayak terbebani, aku harus perfect nih gitu ya. Menurut aku itu akan jadi hal yang membebani diri sendiri, bener nggak sih? Ya kan, kayak misalkan kita punya tanggung jawab nih di organisasi, kita punya jabatan sebagai pemimpin atau sebagai ketua, pastinya bakal berat kalau kita nggak punya anggota, nggak punya tim yang bisa membersamai kita gitu. Jadi di Putri Hijab Influencer ini nggak sendirian. Kenapa? Karena memang banyak gitu kan di Putri Hijab Influencer masing-masing provinsi itu kita punya anggota yang saling menguatkan. Kita sesama Putri Hijab Influencer kita juga berkeluarga dengan baik, bersilaturahmi dengan baik juga, dan saling menguatkan satu sama lain. Jadi berat atau enggak, menurut aku enggak ketika kita bisa menjalaninya dengan ikhlas dan sabar gitu. Jangan kan influencer ya. Iya. Hidup aja juga banyak tantangannya. Bener gitu kan. Jadi kembali ke cara pandang kita dalam menilai suatu masalah dalam hidup gitu. Enjoy your life gitu. Yes, enjoy your life, enjoy the process. Nah, ngomong-ngomong masalah enjoy nih, gimana sih cara tampil modis sebagai hijabers di zaman sekarang? Karena banyak banget nih pakaian-pakaian yang kekinian, tapi kita juga harus lihat-lihat biar lebih modis, tapi auratnya juga tertutup. Gimana nih, Kavia? Oke, banyak banget sih kayaknya di zaman sekarang untuk perihal fashion itu emang udah banyak banget. Dan kalau aku lihat di sosial media sendiri ya, itu kayak mulai dari anak kecil sampai udah dewasa, kakak nenek itu menurut aku di zaman sekarang nggak menutup kemungkinan untuk tampil fashionable sih, bener nggak sih? Iya kan? Aku dari tadi kenapa validasi terus, karena aku ngomong kayak gini pasti teman-teman ngerasa iya juga gitu kan. Kenapa kok mulai dari anak-anak sekarang udah ngerti gimana caranya pakai baju mix and match gitu kan, fashionable, yang nggak cuman pakai baju aja tapi dia punya aksesoris tuh dibikin konten. Menurut aku itu suatu perkembangan zaman yang harus dihadapi dengan baik. Kenapa? Harus difilter ya. Apalagi di zaman sekarang budaya-budaya barat itu udah mulai masuk ke Indonesia. Terutama sebagai muslimah, sekarang banyak banget fashion hijab style. Bener nggak teman-teman? Mulai dari yang ciput itu yang lehernya agak ada yang diliatin gitu kan. Terus ada juga model-model hijab lain yang itu bisa fashionable, tapi ketika tidak diingatkan tentang aurat gitu. Mana sih aurat perempuan yang harus ditutupi gitu kan? Itu akan nantinya jadi mudorot gitu ya. Kenapa? Akan jadi hal keburukan karena kita tampil fashionable tapi kok nggak sesuai dengan aturan sih gitu. Jadi boleh fashionable tapi tetap ingat gitu ya, kita ada batasan aurat yang harus kita jaga. Kalau menurut aku sebagai muslimah kita harus tetap sebagai muslimah itu bagaimana caranya berhijab dengan baik dan benar. Meskipun kita harus ngikuti tren gitu ya, fashionable kan sekarang banyak ya tren-tren hijab yang tetap kece gitu kan, muslimah tanpa harus ikut ke hal-hal yang buruk kayak ke barat-baratan. Menurut aku kurang sesuai sih. Jadi tetap harus fashionable tapi dengan aturan Islam yang tidak ditinggalkan gitu. Kalau dari aku sih yes ya, masalah muslimah tapi harus tetap kece Iya. dan menjaga auratnya. Nah, kalau dari Kavia nih, pandangan kamu tentang penampilan wanita zaman sekarang tuh gimana sih? Oh, penampilan zaman sekarang nggak cewek aja sih, kayaknya cowok juga sekarang udah mulai banyak ya tren-tren fashion anak cowok yang kekinian. Kalau cewek sih emang dari dulu juga banyak ya style fashionnya. Pandangan aku, menurut aku sih nggak ada yang salah. Kenapa? Karena budaya semakin kesini kan semakin banyak ya. Tinggal kita aja sebagai manusia, khususnya sebagai muslimah, bagaimana cara memfilter budaya-budaya barat yang memang tidak sesuai dengan budaya kita sebagai orang timur gitu kan. Kemudian juga sebagai muslimah. Jadi kita harus pintar memilah-milah. Terus gimana nih banyak muslimah di luar sana yang masih membuka aurat, hijab. Jadi menurut aku emang kembali ke pribadi masing-masing ya. Ketika kita menyadari bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjaga aurat, pasti nanti akan sadar dan aware terhadap fashion yang dia pakai dalam sehari-hari. Jadi menurut aku mau sebanyak dan apa ya istilahnya itu, kalau fashion di luaran sana itu kayak mulai aneh-aneh, seaneh-anehnya gitu ya, tren yang sekarang masuk ke Indonesia, menurut aku jangan terlalu jadi orang yang FOMO sih. Jadi kan ada yang FOMO tuh negatif, ada yang positif, tapi kalau FOMO di mana-mana kesannya kayak negatif gitu kan teman-teman. Jadi tetap berfashion lah dengan baik gitu ya, tanpa harus ngikutin tren yang buruk seperti itu.
Ya betul sekali. Kalau kata orang-orang penampilan itu seperti seni ya, jadi nggak Iya. ada masalah ya. Tinggal bagaimana cara kita memilah dan memilih mana Benar. yang baik, mana yang buruk gitu. Oh ya, sama satu hal lagi menurut aku dalam benar. berfashion itu harus nyaman sih yang paling utama ya. Percuma kita ngikutin tren tapi ngerasa kayak nggak pede, nggak nyaman gitu kan. Menurut aku tetap kembali ke kebutuhan kita, kenyamanan kita itu adalah yang paling utama gitu. Jadi kita berpakaian, kita berfashion sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita. Jangan sampai terlalu memaksakan diri gitu kan. Demi mengikuti tren nih misalkan. Sebenarnya kayak aduh gue nggak nyaman banget, ini bukan aku banget, soalnya kita maksain diri. Yang itu sebenarnya nggak nyaman kan di diri kamu. Menurut aku tetaplah jadi diri sendiri, yang tahu kebutuhan kita seperti apa, yang tahu fashion kita tuh seperti apa adalah diri kita sendiri. Tuh. Ngomong-ngomong masalah fashion, penampilan dan trending nih, Kak Via, kalau pesan untuk penonton nih, khususnya para perempuan di luar sana, karena hijab flancer kan berarti nggak jauh dari perempuan ya? Iya, Gimana betul. nih pesan untuk penonton? Oke, pesannya ini untuk diri aku juga sih ya. Jadi pesan sebagai pengingat, reminder untuk diri aku bagaimana sebagai seorang perempuan di zaman sekarang gitu ya. Banyak banget istilah perempuan, katanya ada apa tuh yang istilahnya Kartini itu emansipasi wanita, wanita karir, apa woman gitu kan. Banyak banget sekarang tuh istilah-istilah wanita yang harus berdiri sendiri, harus jadi wanita yang independent woman gitu kan. Jadi menurut aku di zaman sekarang sebagai seorang perempuan kita harus punya prinsip, kita harus punya tekad, dan kita harus punya semangat hidup yang baik tentunya ya. Jadi bagaimana cara kita hidup di zaman yang udah luar biasa banget ya, kulturalisasi dari luaran sana, tapi kita harus tetap berprinsip pada hidup kita gitu. Jangan sampai kita mengikuti ke hal-hal yang buruk gitu, dan mencari lingkungan yang positive vibes gitu. Jangan cari lingkungan yang toksik, dan bahkan kita bisa menempatkan diri dengan baik di lingkungan tersebut. Jadi pesan untuk para muslimah dan untuk diri aku juga, jadilah perempuan Indonesia, perempuan muslimah yang punya prinsip, yang punya tekad dan punya semangat hidup yang kuat. Karena di zaman sekarang jadi perempuan biasa aja nggak cukup. Kita harus jadi perempuan yang luar biasa. Kita harus jadi perempuan yang punya semangat hidup. Kita bisa melakukan hal-hal kebaikan tentunya ya, menginspirasi banyak orang. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan yang masih belum banyak orang tahu. Jadi tunjukkan kemampuanmu sebagai seorang perempuan, jangan takut, tetaplah semangat untuk meraih mimpi dan cita-cita hidup kamu. Itu aja kesannya. Iya, cakep banget nih. Boleh ya kasih closing statement buat penonton nih yang lagi nonton. Boleh juga jargon, silakan. Oh iya, Kak. benar-benar. Promosi. Oke, closing statement dari aku, dari banyak banget tadi pertanyaan terkait putri hijab influencer. Buat teman-teman di luaran sana, putri muslimah ya tentunya, yang akan menjadi putri hijab influencer nantinya, apabila teman-teman berminat untuk gabung di pageant atau gabung di keluarga besar putri hijab influencer, menurut dari aku, tetap menjadi pribadi yang baik, muslimah yang soleha, bisa menjadi diri sendiri, menempatkan diri dengan baik di lingkungan baru. Kemudian juga jangan takut mencoba hal-hal baru. Percayalah dengan kemampuan diri kalian. Ini pesan untuk semua sih, nggak mesti harus perempuan, tapi aku underline bahwa perempuan itu kita bisa, kita kuat, kita hebat dengan kemampuan kita sendiri. Kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa sebagai perempuan muslimah, aku punya prinsip, aku punya semangat, dan aku punya skill yang gak semua orang itu punya. Jadi tunjukkanlah kemampuan kalian ke dunia, bahwa kalian juga bisa menjadi perempuan yang berdampak untuk lingkungan kalian gitu. Dan satu jargon dari aku, putri hijab influencer Indonesia, cantik, sehat, cerdas, kreatif, muslimah, inspirasi. Terima kasih. Yeay.